Di pembelajaran ketiga ini, dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia, materi kelas 3, tema 2, subtema 1. Dengan tujuan pembelajaran, diantaranya, yang pertama, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang ketiga, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Kita mulai pembelajarannya. Lihat teks berikut. Baca dan perhatikan. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Perhatikan dongeng di bawah ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kalau kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Jadi si penyihir sakti itu memberikan pesan kepada seorang laki-laki yang meminta sesuatu. Pesannya adalah bahwa kotak kecil itu hanya boleh dibuka ketika sudah sampai di rumah. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Cerita ini bersumber dari www.kidnesia.com. Kita lanjutkan. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa.
Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk yang kedua ada 590 butir buah kelapa. Kita perhatikan, di truk yang pertama ada 425 butir kelapa. Sementara di truk yang kedua sebanyak 590 buah kelapa. Nah, jika ditulis di dalam bilangan, maka 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Truk pertama dan truk yang kedua ketika dijumlahkan ternyata hasilnya 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini misalnya, truk yang kedua berpindah ke nomor yang satu, truk yang ke satu pindah ke posisi truk nomor 2, ya. 590, kemudian di truk yang kedua 425. Maka ketika ditulis bilangan operasinya seperti ini, 590 ditambah 425 ternyata sama dengan 1015. Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. 425 ditambah 590 itu ternyata sama saja dengan 590 ditambah 425. Nah, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Yang kedua, 2275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai ada 10 soal, silahkan kalian jawab. Hasilnya seperti biasa kalian upload di Classroom. Ini merupakan tugas matematika untuk pengetahuan. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.